Setelah melakukan serangkaian ibadah dan ziarah di kota Madinah, para jemaah umroh holiday angkasa wisata bersiap-siap menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Sebelum berangkat ke Mekah, jemaah umroh holiday angkasa wisata mendapat pembekalan manasik di hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmansa dari Prabu Mulih. Ikut umroh dengan travel angkasa, holiday angkasa wisata. Ya. Sekarang kita berada di Hotel Kaya, menunggu keberangkatan ke Mekah, mengambil mikot ke Bir Ali. Setelah makan siang bersama di hotel di hari keempat, para jemaah melakukan sholat zuhur terakhir di Masjid Nabawi untuk bertolak ke kota Mekah. Dengan menggunakan bus, para jemaah dengan tertib menuju Masjid Bir Ali untuk melaksanakan sholat sunnah ihram dan bermikot. Setelah habis makan, kami sholat dulu di Masjid Nabawi, sholat zuhur 4 rakaat, lanjut sholat asar. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Bir Ali, mikot di Bir Ali, sholat dulu di Masjid Bir Ali, sholat sunat 2 rakaat, kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah. Para jemaah holiday angkasa wisata membanjiri Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot umroh yang pertama. Setelah selesai, para jemaah akan dibawa menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah. Setelah sarapan, kami ke masjid untuk sholat zuhur. Setelah itu kami makan dan sekarang akan menuju ke bis untuk melaksanakan mikot di Bir Ali. Para jemaah pada saat ini sangat antusias untuk melaksanakan umroh yang pertama. Ini pengalaman umrah pertama saya dan yang saya rasakan sangat senang, puas dengan pelayanan dari Holiday. Ya, kami ucapkan kepada Holiday, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tambah sukses. Dan Holiday ini mengaku travel yang oke lah. Perjalanan religius semakin kuat dirasakan para jemaah holiday angkasa wisata saat berada di dalam bus. Kalimat demi kalimat talbiyah diucapkan selama perjalanan semakin mendekatkan hati para jemaah holiday angkasa wisata menuju Mekah, kota suci yang sangat dinanti-nanti. Hada waqfi anna bu'da Allahumma anta sahib fis safari wal khalifah fil ahli Allahumma inni
Para tour leader dan mutawif terus mengarahkan dan membimbing para jemaah semakin memantapkan niat untuk segera melihat Ka'bah. Perjalanan dari Bir Ali ke Mekah kurang lebih menempuh jarak 430 km atau perkiraan membutuhkan waktu 4-5 jam. Di perbatasan Tanah Haram, tepatnya 11 km dari Masjid Nabawi dan 9 km dari sisi luar kota Madinah, adalah tempat cantik bernama Masjid Bir Ali. Dari kejauhan mulai tampak sebuah menara menyembul dari balik gerumbul pepohonan di bawah lembah. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, lembah itu disebut Lembah Akik. Menurut sejarah, Masjid Bir Ali dibangun di tempat yang mana Rasulullah SAW pernah bernaung di bawah sebuah pohon sejenis akasia saat menuju kota Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Begitupun sekarang, setiap peziarah yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh dari arah kota Madinah selalu berhenti sejenak di tempat anggun ini untuk mandi, sholat sunnah ihram 2 rakaat dan mengambil niat ihram. Tiba di Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali dikenal dengan banyak nama, disebut Bir Ali. Bir berarti kata jamak untuk sumur, karena pada zaman dahulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggali banyak sumur di tempat ini. Sekarang bekas sumur-sumur buatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak tampak lagi. Barangkali sudah terkubur karena pembangunan dan perluasan masjid ini. Perjalanan kami dari hotel menuju Masjid Bir Ali, tempat pengambilan miqat ya, yang di Madinah menuju Makkahul Mukarramah. Tentunya harapan semoga pengambilan mikot ini menjadi umroh yang mabrur dan mabrurah seluruh jamaah Holiday Angkasa Wisata tentunya. Masjid Bir Ali disebut juga Masjid Al-Ihram dan Masjid Al-Mikot karena fungsinya sebagai tempat berihram dan mengambil mikot bagi umat Islam yang menunaikan haji dan umroh. Rasulullah SAW selalu singgah dan mengambil mikot di masjid ini. Begitupun sekarang para peziarah akan menuju Mekah mencontoh apa yang telah diteladankan oleh beliau.
Assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah sekarang para jemaah udah sampai di kota Mekah. Nah, saat ini kita sedang berada di hotel untuk persiapan bersih-bersih. Selanjutnya kita akan menuju ke Masjidil Haram untuk sholat berjamaah. Dilanjutkan untuk tawaf. Tetap tonton keseruannya. Jemaah Holiday Angkasa Wisata. Assalamualaikum. Setelah jemaah Holiday Angkasa Wisata tiba di kota Mekah, jemaah Umroh Holiday Angkasa Wisata pun langsung ke Hotel Awar Al Bait dan disambut Bak Raja dengan lantunan sholawat. Semoga semuanya sehat, semangat, perjalanan umrohnya lancar, tidak ada halangan apapun sampai nanti pulang lagi ke tanah air ya. Alhamdulillah semua tamu-tamu hanya Allah, kasih Allah yang dipilih untuk beribadah. Alhamdulillah ya, sudah datang ke tanah suci untuk berumroh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Silakan ayo. Jemaah Holiday Angkasa pun langsung mendapatkan pembagian kamar hotel. Jemaah pun bersiap-siap untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Tawaf dan sa'i merupakan rukun dalam ibadah haji dan umroh. Karena merupakan rukun, jemaah berusaha agar dapat melaksanakan rukun ini secara sempurna. Mekah telah menjadi tempat berkumpulnya umat Islam terbesar. Setelah proses pemugaran Masjidil Haram selesai, area lingkaran Ka'bah untuk melaksanakan tawaf diperkirakan mampu menampung 130.000 jemaah. Sepanjang tawaf, jemaah dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan berdoa sesuai keperluan dan kepentingan masing-masing. Setelah tawaf melakukan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim dilanjutkan dengan minum air zam-zam. Usai tawaf, jemaah melanjutkan dengan sa'i berjalan kaki dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Saat melintasi Ba'atul Wa'adi, bagi laki-laki disunahkan berlari kecil.
Rangkaian ibadah terakhir yang dilaksanakan dengan tahalul atau mencukur dan memotong rambut kepala. Bagi laki-laki boleh mencukur sebagian atau semuanya, sementara perempuan hanya memotong sebagian ujung rambut. Dari Madinah jam 2 itu biasanya mulai umroh itu sekitar jam 11, selesai sekitar jam 3. Dan alhamdulillah ini jauh lebih awal. Sehingga ibu bapak nanti bisa pulang dulu ke hotel beristirahat ya. Nah ini kita usahakan pulang pun harus bareng-bareng karena ibu bapak belum mengenal jalan pulangnya. Ya, Pak. Nah kemudian nanti kita infokan lagi begitu ada di depan dekat WC 3 biar nanti besok pada saat salat subuh ibu bapak mau berkelompok datang masuk ke masjid itu patokannya sudah tahu ya, dari WC 3 itu tinggal menuju ke pintu 89 atau 90. Nah di sini itu kan barengan, laki-laki dan wanita itu bareng masuk ke satu pintu. Paling nanti di dalam tempat salatnya itu berbeda, ada di belakang dan di depan. Jadi masuk itu dalam satu pintu sehingga ibu bapak bisa bareng. Rangkaian ibadah umroh pun akhirnya bisa dilaksanakan jemaah dengan lancar, dengan harapan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kami sekarang sedang berada di Mekah, sudah hari yang kedua. Kami sudah melaksanakan tawaf pertama dan rencananya umroh wajib yang pertama. Alhamdulillah, dan hari ini rencananya kami akan berkunjung ke Jabal Rahmah, Arafah, Mina, Musdalifah, Mina dan Jabal Sur. Dan alhamdulillah hari ini kita semua akan berziarah sekitar kota Mekah. Yang pertama pasti kita akan mengunjungi Jabal Sur, di mana itu adalah sejarah nafas tentang Rasulullah yang sebelum hijrah ke kota Madinah. Sangat menyenangkan menggunakan jasa dari Holiday Angkasa Wisata ini karena kami dilayani dengan sedemikian rupa, tidak dibebani dengan hal-hal lain, jadi kami hanya fokus beribadah saja. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan wukuf di Masjidil Haram, dan pada hari ini kita baru saja juga melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sudah melaksanakan sarapan pagi, dan nanti kita akan lanjutkan ibadah di sekeliling kota Mekah ini dan sampai dengan menjelang sholat zuhur berjamaah. Jadi insya Allah hari ini kami akan berkunjung ke Jabal Sur, terus Arafah,
Jabal Rahmah, Muzdalifah, Mina, terakhir mikot langsung Jabal Nur. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah luar biasa, senang sekali, masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita ada umroh yang kedua. Jadi nanti setelah dari hotel kita mikot dulu di masjid. Tadi saya lupa nama masjidnya. Terus nanti langsung ke umroh kedua. Habis itu baru ziarah luar nanti. Alhamdulillah, terima kasih Holiday. Hari yang berbahagia ini insya Allah akan melaksanakan ziarah sekitaran kota Makkah Al-Mukarramah. Adapun yang akan diziarahi pada kesempatan hari yang berbahagia ini salah satunya adalah Jabal Thur. Alhamdulillah di bis 4 ini Masya Allah jamaahnya antusias, sangat semangat sekali untuk mengikuti program-program dari Travel Holiday Angkasa Wisata. Jamaah PT Holiday Angkasa Wisata itu berjumlah 433 jamaah akan berangkat umroh serasa haji. Tepatnya tanggal 29 Agustus 2024. Charter ketiga PT Holiday Angkasa Wisata memberangkatkan 433 jamaah untuk yang ketiga kalinya di tahun 1446 Hijriah. Setelah melaksanakan umroh pertama, di hari ke-6 para jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata diajak melakukan wisata religi berkunjung ke Jabal Sur dan Jabal Rahmah. Jabal Syur adalah salah satu tempat bersejarah dalam Islam yang menandakan awal hijrah Rasulullah Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Di sebuah gua di bukit yang terletak sekitar 4 km dari kota Mekah tersebut, Rasulullah Muhammad SAW bersama sahabatnya Abu Bakar bersembunyi dari kejaran bangsa Quraisy yang bermaksud membunuhnya. Dikisahkan ketika mereka bersembunyi di sana, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarang laba-laba yang tebal menutupi mulut gua sehingga Rasulullah dan sahabatnya tidak tampak dari luar. Kemudian seekor merpati membuat sarang di depannya dan membuat kesan tidak mungkin ada orang berada di dalam gua tersebut. Berkat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah 3 malam bersembunyi dalam gua Sur, Rasulullah dan Abu Bakar bisa selamat dari kejaran bangsa Quraisy. Mereka kemudian bisa melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Setelah dari Jabal Syur, jemaah umroh Holiday Angkasa pun diajak ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah terletak di Arafah, Mekah, Arab Saudi, adalah sebuah bukit yang memiliki sejarah yang besar dalam agama Islam. Dalam bahasa Arab, Jabal Rahmah bermakna bukit kasih.
Menurut tradisi Islam, bukit ini dianggap sebagai tempat di mana Nabi Adam dan Hawa bersatu setelah diusir dari surga. Jabal Rahmah menjadi saksi tempat di mana keduanya memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertemukan kembali setelah mengalami pengasingan. Oleh karena itu, bukit ini memiliki makna simbolis sebagai lambang rekonsiliasi dan pengampunan. Alhamdulillah pemirsa, saat ini para jemaah Holiday Angkasa Wisata berada di Jabal Rahman. Bisa dilihat ini pemirsa, ini tempatnya pertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, untuk melihat keseruan selanjutnya tetap di Val TV bersama para jemaah Holiday Angkasa Wisata.